Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 9A belajar konsep tentang listrik statis. Kita mulai dari definisi muatan listrik ya. Definisi muatan listrik, kan kemarin kita sudah belajar tentang atom ya. Atom itu masih ingat? Coba lihat di halaman 220. Atom itu terdiri dari subatom yang bernama proton. Proton bermuatan positif, kemudian neutron tidak bermuatan, dan elektron ya. Nah, elektron ini dia bergerak nih mengelilingi inti atom. Nah, karena dia bergerak, maka dia yang membawa energi energi listrik pada aliran listrik ya. Coba lihat halaman berikutnya, halaman 221. Kamu lakukan ya percobaan di rumah, itu menggunakan sisirnya 2 ya, sisir 2. Coba lihat ini ya, sisir 2, terus gelas juga 2 ya, sisir 2, gelas 2, terus pakai talinya tali benang wol atau benang benang kasur. Terus pakai statif, kalau nggak punya statif pakai gantungan apa aja lah ya, gantungan di tralis jendela juga bisa kalau mau ya, pakai kayu gitu ya. Terus rambut kamu, jadi menggunakan rambut. Lakukan ya percobaan halaman 221. Caranya ikuti aja, jadi caranya mudah. Sisirnya digosok-gosok ke rambut ya. Kalau ada sisir, gosok ke rambut. Misalnya ini sisir ini misalnya ya, gosok, terus sisirnya digantung. Nah, di dua-duanya ya. Terus nanti dilihat reaksinya bagaimana, sisir dengan sisir itu bagaimana. Terus nanti ganti dengan gelas. Ambil gelas, gosok-gosok juga ke rambut. Gosoknya searah ya, begini, set. Terus gantung. Nanti reaksinya bagaimana ya. Jadi kamu teliti di halaman berikutnya apa yang kamu perlu diskusikan. Nah, ini tolong nanti dibuat laporannya ini ya. Ini terus apa yang dapat kamu simpulkan ya. Jadi tolong dipraktekkan. Sebetulnya untuk mengetahui jenis muatan pada listrik statis itu kamu bisa menggunakan elektroskop. Jadi elektroskop ini alat yang terbuat dari kaca, terus di dalamnya ada lembaran lempengnya jangan dari emas ya, bisa kamu bikin sendiri, misalnya pakai aluminium foil. Terus di atasnya dikasih pentolan, itu kepala elektroskop pakai pentolan aluminium foil dibuntel-buntel, terus dihubungkan dengan logam, terus ditutup, dimasukkan ke dalam botol, dibuat elektroskop sendiri bisa ya. Tahun lalu anak-anak kelas 9 juga membuat ini ya, dan banyak yang berhasil. Nah, sekarang kamu bisa gunakan ini untuk mengetahui jenis muatan listrik statis pada benda. Kemudian kita akan lanjutkan ke hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb itu adalah eksperimen yang dilakukan oleh Coulomb. Eksperimen yang dilakukan Coulomb, dia melakukan dengan alat yang namanya neraca puntir. Tapi kamu bisa melakukan ini neraca puntirnya ya. Kamu bisa melakukannya hanya dengan menggunakan balon sebetulnya. Nah, ini si Coulomb menggunakan neraca puntir.
Nah, hasilnya ya, oleh kolom itu ternyata kalau ada dua muatan yang berdekatan ya, itu besar akan terjadi gaya ya, gaya listrik. Gayanya disebut gaya kolom, ini terjadi gaya listrik. Nah, gaya listriknya itu ternyata sebanding dengan kuadrat jarak kedua muatan ya. Jadi ini, jadi gaya sebanding dengan berbanding terbalik kok sebanding ya, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Kemudian dia juga berbanding lurus dengan ini perkalian muatan partikel yang saling tarik menarik atau saling tolak menolak ini ya. Nah, itu hasil eksperimen dari kolom. Jadi kolom melakukan eksperimen. Nah, hasilnya ternyata gaya kolom itu kalau dirumuskan secara matematis itu rumusnya ini, gaya kolom sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, di sini ada konstanta ya, ada konstanta yang besar konstantanya itu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini hasil eksperimen dari dari kolom juga. Jadi dia melakukan eksperimen itu dengan dua muatan. Ini muatan positif dengan positif, dia akan saling berjauhan ya. Muatan positif dengan positif saling berjauhan, sementara muatan positif dengan negatif saling tarik menarik. Makanya ini gaya F-nya yang satu ke kiri, yang satu ini ke kiri ya, yang ini ke kanan gitu ya. Terus yang positif dengan negatif itu saling tarik menarik, sehingga gayanya antara positif dengan negatif, yang di sini yang ini ke sini, yang satu lagi dia ke kiri. Nah, kalau ini positif dengan positif ini, nah ini ini nggak ada kaitannya ya, nggak ada kaitannya. Positif dengan positif itu saling tolak menolak ya. Nah, jadi besar gaya kolom adalah ini. F-nya gaya kolom, satuannya Newton, K-nya konstanta, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R-nya itu jarak antara dua muatan. Jadi satuannya meter, terus Q1 Q2-nya ini dua-duanya adalah muatan listrik ya. Sekarang lihat contoh soal yang di halaman 227 ya. Contoh soal nomor 1. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing besarnya Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapa gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut. Kalau Q-nya sekian, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom ya. Jadi itu diketahuinya ya. Lihat ininya, cara menjawabnya. Rumusnya kan udah tahu ya kamu, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Ya, masukkan aja. Jadi F-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ini ya. Terus masukkan muatannya 1,6 10 pangkat min 19 dan 2 kali 1,6 ya 3,2 ini ya. 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Jangan lupa ya, ini di kuadrat, jadi nanti hasilnya R kuadratnya itu 4 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya. Nah, jadi ini kan aja dihitung aja langsung ya. Kan kamu lihat ini meter
kuadrat dengan meter kuadrat habis ya, meter kuadrat dengan meter kuadrat habis. Terus kolom dikali kolom kan kolom kuadrat, bagi kolom kuadrat habis, ini habis ya kan, kolom habis. Jadi nanti satuannya tinggal Newton gitu ya, satuannya tinggal Newton. Terus ini 1,6 dibagi ini 1,6 dibagi 4 ini kan 2 kuadrat 4 bagi 4 kan ini 0,4 ya kan, 0,4. Terus 0,4 dikali 9 3,6 kali ini ya, 3,6 dikali 3,2 jadi 11,52 nih ya, 11,52. Terus angka pangkat ordenya itu kan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 19 dikali 10 pangkat min 19. Min 19 kan itu berapa? Ini dibagi 10 pangkat min 4 ya. Min 4-nya naik ke atas. Min 19 dengan 4 kan min 15. Min 15 dengan min 19 min berapa? 30. Ini kurang besar ya angkanya. Kurang jelas. Terus ditambah dengan dikali dengan 10 pangkat 9. Hasilnya nanti 10 pangkat min 25 ya. 10 pangkat min 25. Jadi hasilnya ini 11,52 dikali 10 pangkat min 25 Newton. Satuannya tinggal Newton kan, yang lain kecoret ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Jika besar gaya kolom antara dua muatan yang identik teh sama gedenya ya, 1,6 Newton itu terpisah 3 cm. 3 cm itu berarti 0,03 meter ya. Harus dirubah ke sistem internasional. Terus ditanya berapa besar masing-masing muatannya ya. Kalau jaraknya 3 cm, terus gayanya 1,6. Masukin ke rumus ini lagi ya. Masukin ke rumus itu F-nya 1,6, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 Q2 nya nggak tahu tapi sama, jadi Q kuadrat ya kan, dibagi R, R-nya 0,03 atau 3 kali 10 min 2 di kuadrat. Nah ini 3 kali 10 min 2 di kuadrat itu 9 kali 10 pangkat min 4 ini ya, 9 kali 10 pangkat min 4. Nah tinggal dimasukkan hasilnya nanti Q kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 1,6 kali 9 ya. Kan ini pindah nih, yang ini pindah ke sebelah sini berarti jadi perkalian ya. Jadi kali 9 kali 10 pangkat min 4 ya kan. Terus dibagi, ini jadi di bawah yang ini ya, dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Jadi hasilnya akar 1,6. Kenapa akar? Karena Q kuadratnya disendirikan jadi Q ya, jadi akar. Kan akar itu pangkat setengah ya. Jadi akar 1,6 kali 10 pangkat min 13. Kita rubah jadi 16 kali 10 pangkat min 14. Akar 16 itu 4, akar 10 pangkat min 14 itu 10 pangkat min 7. Jadi sebetulnya hasilnya 4 kali 10 pangkat min 7 kolom ya. Kalau dirubah ke mikrokolom ya tinggal dibagi 1/1.000.000 ya kan. Jadi 4 kali 10 pangkat min 7 dikali 1/1.000.000 atau dibagi 1.000.000. Hasilnya 0,4 mikrokolom.